mailing. Mailing itu ini dia apa namanya, jadi kita menghubungkan Word dengan beberapa data dokumen itu, tapi dia bervariasi isi datanya gitu ya. Nah, mailing biasa juga bisa juga terhubung dengan Excel gitu, bisa data-data Excel yang banyak itu bisa terhubung dengan dokumen report yang ada di dokumen MS Word-nya gitu ya. Yang sering digunakan sih salah satunya adalah kita membuat sertifikat. Kalau kita membuat sertifikat itu kan sertifikat kadang kan nggak mungkin dibuat cetak satu-satu buat gitu ya. Nah, kita bisa membuat langsung bersamaan, kita print bersamaan, nggak perlu kita buat satu-satu ya. Nah, itu namanya kita membuat dengan mailing ya. Oke, saya akan coba pilih di ini ya, di template tentang sertifikat ya. Oke, baik, pertama untuk sertifikat saya coba ambil template ya, di internet salah satu aja, ini bebas saja. Oke, saya coba salah satu ya, ambil contohnya ini. Ini kita download dulu ya sertifikat. Nah, kalau kita buat sertifikat kan nggak mungkin kita buat orang per orang ya. Kalau pesertanya ada 1000, kita capek buat 1000 sertifikat kan. Makanya kita ada membuat itu biasanya menggunakan mailing ya. Oke, pertama kita download sertifikatnya. Oke, baik, kemudian ini sudah selesai. Nah, di sertifikat, oke, nanti kita akan merubah di namanya siapa ini ya. Kemudian ini butuhnya cuma nama aja sih ya. Kalau yang lain menyesuaikan kan nama penerima aja situ ya. Oke, mana nama penerimanya di sini deh. Kalau nama ini cuma simple ya. Ya, nama ini simple aja sih. Pertama begini deh. Kita masuk di mailing. Oke, kemudian kita klik. Kalau kita punya datasetnya itu kita bisa menggunakan use existing link atau tipe new list, atau di sini juga ada kalau kita mau pakai step by step file merge wizard itu bisa juga ya. Seperti ini ya, kita coba ini satu-satu ya. Nah, oke, ini tadi saya pilih yang, kita coba menu yang di sini dulu ya. Oke, ini salah satu di step by step merge. Ini ada tahapan ya. Jadi kita mau pakai kertas apa dokumennya ini ya. Ini letter. Sebenarnya kita sudah ada formatnya. Tadi nggak terlalu kepake. Cuma kita klik, kemudian use current dokumen. Oke. Ini kalau ada template sudah punya buat pakai template itu bisa kita klik next lagi. Kemudian siapa penerimanya ya, select recipientnya. Kalau kita punya datasetnya penerima sertifikat itu siapa aja, bisa kita klik browse. Tapi kalau kita belum punya bisa kita klik type a new list. Ini kalau kita buat sendiri langsung ya. Nanti kita coba contohkan dua cara ya. Ini saya menggunakan type a new list dulu. Kita klik create. Kalau kita klik create ini artinya kita kita menginput dataset siapa yang akan menjadi penerimanya gitu ya. Nah, contohnya pertama adalah title. Umpamanya di sini pelatihan pemrograman web.
Ini bebas, bisa diisi ya. Kemudian namanya adalah Budi, last name-nya Santoso, company-nya company name. Oke. Kalau kita program studi ini bisa diganti ya. Contoh ini sistem informasi ya. Nggak harus sama sih, nanti kita bisa, yang penting isinya connect aja sih ya. Nah, kemudian address line, addressnya kalau nggak kepake ini nggak usah, gitu ya. Nah, zip code ini kalau nggak perlu nggak pakai, nggak apa-apa. Oke, kalau kita butuhnya cuma ini aja, 1 2 3. Oke, ini bisa kita klik. Kita kalau mau tambah lagi bisa ya. Nah, ini kalau nggak ada nih, ini sama. Oke, kita masukin aja ini sama, pastekan. Tinggal kita tulis siapa lagi yang dapat nih. Nah, contoh kemudian Agung Wibowo. Nih, prodinya sama. Oke, kita copy paste aja di sini, paste. Oke. Kemudian mau tambah lagi. Ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya kita tambah lagi. Oke, ini kita ambil atasnya, kita copy paste lagi, atau nanti copy pastenya nanti juga bisa, langsung banyak bisa juga. Nah, kita kasih nama di sini Rudi Winarno. Oke, ini sistem informasi. Oke, udah, kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita akan menyimpan data setnya tadi ya. Contoh saya simpan di desktop biar nanti kita lihat ya. Data setnya adalah ini, saya kasih nama peserta pelatihan. Oke, saya klik save. Nah, sudah, kita klik OK ya di sini. Oke, kalau kita klik OK, kita lihat di desktop, nanti dia ada datasetnya. Desktop ya, dia seperti ini ya, peserta pelatihan. Dia akan muncul di situ ya, di desktopnya. Nah, selanjutnya karena kita sudah ada ini sertifikatnya, template-nya, kita tinggal ganti namanya aja sih. Ya, di sini ada 4 pilihan ya. Tapi 4 pilihan ini sama dengan yang ada di menu tab-nya. Kalau address block, oke, address block itu dia satu blok ya. Kita memberikannya satu blok, tapi kita nggak pakai satu blok ya. Tapi nanti kita coba contohkan untuk satu blok. Ini kita nggak. Greeting line ini sapaan. Kalau kita mau pakai sapaan, kita mau buat surat, ini enggak. Kemudian nah yang kita pakai yang ini, insert mismatch satu persatu ya. Satu persatu siapa yang mau kita masukkan. Nah, receipt recipient name ini kita bisa ganti menjadi first name sama last name. Kalau seandainya kita menginput datasetnya langsung kita gabung ke first name, untuk mempercepat bisa juga, nggak perlu pakai last name-nya juga bisa. Nah, terus nah programnya apa nih? Programnya adalah title tadi, yaitu tentang pelatihan. Udah cuma seperti itu dia. Nah, kemudian bulannya, karena bulannya itu kita buat sertifikat, bulannya sama semua. Contoh adalah bulan Oktober. Oh, ini ya, tanggal 18 Oktober 2023. Nah, kita isi di sini perusahaannya apa, logonya, kemudian ada tanda tangannya. Nah, yang perlu ini menyesuaikan ya. Oke, yang perlu kita lihat itu adalah di sini ya. Kita lihat, jadi kalau kita lihat hasilnya mana, di preview result ya, preview result. Nah, kalau kita klik preview result ini, kita lihat, nah nanti akan muncul otomatis nih Budi Santoso sebagai yang pertama ya kan.
di Santoso. Kemudian kita klik di sampingnya, itu ada lagi Agung Wibowo. Kita klik sampingnya lagi, ada Rudi Winarno. Jadi kita membuat sertifikat itu tidak satu-satu, tapi bisa langsung semuanya selesai ya, dengan menggunakan dataset tadi ya, dataset. Nah, kalau kalau printnya nanti di sini nih, klik finish batch. Kalau kita mau print satu-satu, kita bisa pakai current record. Contohnya ini cuma print punyanya Agung Wibowo aja. Atau kita bisa print berdasarkan nomor urut. Ya. Nomor urutnya ada di sini 1 sampai berapa, atau 1 sampai 3. Kita bisa klik OK. Atau kita match semuanya, digabungkan jadi satu file. Itu bisa pakai all. Nah, jadi seperti itu dia. Ini contoh kita pemakaian. Kalau kita menggunakan yang punyanya ini ya, punyanya Word ya, tadi datasetnya sendiri-sendiri ya. Nah, oke, kurang lebih mailing itu seperti itu manfaatnya. Nah, kalau seandainya kita punya dataset sendiri itu lebih enak lagi ya. Nah, contoh umpamanya adalah kita punya dataset sendiri ya, kita pakai Excel ya. Ya, kita punya pakai Excel. Di sini ada buka aja ini Excel ya. Number, kemudian ini ada nama. Oke, nama, kemudian ini ada perusahaan. Ini ada alamat ya. Terus atau kalau seperti invoice ya, invoice umpamanya ini ada barang yang dibeli ya, kemudian ada jumlahnya, kemudian ini ada harga mungkin, kemudian ini ada total ya. Nah, ini kalau kita buat pakai Excel ya, ini satu pokoknya namanya di sini siapa tadi ya, Budi Santoso, perusahaannya adalah PT Sejahtera. Nah, alamatnya jalan apa ya, Jalan Gatamso. Barang yang dibeli, atau kita langsung kalau mau lengkap ya, Gatamso nggak perlu dipisah-pisah biar cepat mungkin. Batam, kemudian ke Kepulauan Riau. Kalau mau tambah nih, tinggal kita klik insert. Ini mungkin ada nomor teleponnya ya, nomor telepon mungkin. Oke, terus barang yang dibeli adalah meja, jumlahnya 5, harganya 1,5 juta ya, totalnya perkalian antara ini sama harga ya, klik enter. Kalian. Nah, jadi kayak gitu. Ini saya ambil contoh 3 aja ya. 3 ini Ari Wibowo, ini PT Maju, ini Jalan Urip. Oke, terus nomor teleponnya, barang yang dibeli, kursi, harganya 700, jumlahnya 7, harganya 500.000 ya. Oke, totalnya berapa? Totalnya nantilah. Nah, satu lagi Arif Agus ya, PT
ABC D ya, Jalan Diponegoro, Batam, Kepri. Oke, ini asal aja. Terus oke, ini kita masukin. Yang dibeli itu adalah meja B, tipe B, harga segini. Kemudian harga jumlahnya itu harganya total kita drag. Oke, kita mempunyai data, contohnya punya data seperti ini ya, kita klik save ya. Oke, saya save di desktop aja, desktop. Oke, saya klik save. Nah, oke, sudah. Nah, ini sudah, kita back lagi di MS Word ya. Nah, kemudian di MS Word contohnya kita kita ambil template tentang invoice ya. Ya, di sini ada beberapa invoice yang bisa kita pakai. Ada template-nya. Kalau kita mau sederhana, yang biasa seperti ini. Atau ya ini bebas saja. Saya pilih salah satu aja ya. Nah ya. Nah, gini aja. Oke, baik. Ini saya create ya. Nah, oke, kalau sudah, nah kita punya template seperti ini kan, invoice ya. Jadi kita coba hubungkan ya. Ya, kita hubungkan dengan data Excel-nya tadi. Jadi kalau kita hubungkan, kita klik mailing, kemudian select receipt, kemudian kita klik ini apa ini ya, kita klik yang ini tadi, klik yang use existing links. Tapi kalau tipe news itu kita buat dari awal seperti tadi. Jadi kita pilihnya, kalau yang Excel kita pilih yang ini, use an existing list. Terus kita cari data set kita Excel tadi di mana, data perusahaan tadi ada di mana sih gitu ya. Nah, contoh tadi saya buat latihan mailing ini ya. Oke, kemudian kita klik open. Nah, setelah kita klik open nanti dia terkoneksi ya. Kita diminta untuk sheet yang nomor berapa kan, kalau di Excel kan ada beberapa sheet ya. Oke, saya pilih yang ya, sheetnya cuma satu aja, jadi kita sheet yang pertama aja. Oke, sudah. Kalau sudah terkoneksi, dia akan muncul insert match-nya sudah aktif gitu ya. Nah, oke, ini ada data-data kita. Nah, kemudian tinggal kita gantikan recipient name-nya siapa gitu ya. Oke, recipient name-nya nama gitu ya, seperti tadi ya. Kemudian ini kalau sudah tinggal kita ganti nama perusahaan ya. Kita insert perusahaan, ini sesuai yang di Excel ya. Perusahaan, kemudian alamat, terus ini apa ya, ini nomor telepon, kemudian yang bawah ini bisa kita hapus ya. Ini kalau ada lagi apa ini, oh habis nggak ada, berarti kita hapus kalau nggak pakai. Nah, ini ship tuh. Oke, kita ke ini contoh satu aja. Oke, terus nah ini kalau ada salesnya, numbernya, kemudian ini quantity, description-nya,
Nah, kuantitas ya, quantity kita tadi buat Excelnya, kuantitinya adalah jumlah, kemudian descriptionnya adalah barangnya, itu adalah nama barangnya, kemudian harganya berapa sih gitu ya, harganya itu adalah harga, sampingnya itu adalah total. Oke, total sudah kayak gitu deh. Nah, jadi seperti ini bisa kita pakai ya datanya. Jadi data yang Excel yang tadi ini bisa kita jadikan buat report menggunakan Microsoft Word ya. Kita lihatnya di preview result ya, preview result. Nah, kayak gini hasilnya. Ini nomor 1 ya, Budi Santoso, kemudian ini Ari Wibowo PT Maju, beli kursi 7, kuantitinya, harganya, totalnya. Kemudian ini ada lagi Arif Agus. Ini contoh, salah satu contohnya ya. Nah, jadi data kita buatnya pakai Excel, mungkin kita ada hitung-hitungan, diskor atau apa semacamnya. Nah, outputnya kita bisa masukkan di Word. Nah, kalau udah selesai kita klik finish, kemudian kita bisa print. Ya, print all. Kalau print all itu artinya dia akan gabungan ya. Ya, dia akan apa namanya, gabungan semuanya jadikan satu. Oke, kalau edit individual ini juga bisa satu-satu, bisa kita match juga sih. Nah, contoh saya penggabungan ya, match to new document itu artinya kita buat dokumen baru tapi sudah ada isinya. Contohnya kayak gini, klik OK ya, match all. Nah, match all tuh kalau gabungan, ini contohnya punya Budi Santoso, kan nomor 1. Kemudian dia akan langsung lanjut ke bawahnya. Ini punyanya nomor 2. Oke, ini punyanya nomor 3 gitu dia. Nah, tapi tadi kalau yang match ya. Kalau kita per individu ini bisa juga ya. Karena dokumen saya cuma yang Ari Wibowo aja ya. Saya klik OK, maka nanti akan muncul ini cuma satu dokumen aja punyanya Ari Wibowo aja. Oke, kayak gitu deh. Oke, jadi ini penggunaan mailing. Jadi penggunaan mailing itu mempermudah kalau kita menggunakan dataset ya, menggunakan dataset. Nah, terus kalau kita mau mengedit ya, kita kalau mau edit ya bisa kita edit di Excelnya tadi ya. Oke, kita edit di Excelnya tadi. Edit, dan di sini edit nanti dia akan mengikuti juga di situ. Oke, baik. Jadi itu contoh penggunaan mailing. Jadi membuat suatu dokumen tapi datasetnya itu bisa banyak. Ya, tinggal kita atur di sini apa yang mau ditampilkan dari masing-masing fieldnya yang kita buat dataset ya, gitu deh.